warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad hadiyul basyariyah wa munqidu banil insan ala madas sinin wal azman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Sahabat Islam aktual di mana saja berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan untuk melakukan kajian secara langsung, yaitu membaca kitab tentang ulumul Quran yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Nuruddin Attar. Beliau ini adalah pada masa hidupnya dulu adalah Rais Qismu Ulumil Quran wa Sunnah di Jami'ati Dimash. Jadi Profesor Syekh Dr. Nuruddin Attar adalah ketua jurusan Ulumul Quran dan Sunnah di Universitas Damaskus itu, dan telah menulis banyak sekali tentang ilmu-ilmu keislaman dan salah satunya adalah Ulumul Quran ini. Nah, mulai bulan Ramadan ini kita akan membaca kitab yang ditulis oleh Nuruddin Attar. Mudah-mudahan nanti di luar Ramadan kita tetap bisa melanjutkan kajian kitab ini. Adapun kitab yang akan kita baca adalah berjudul Ulumul Quran, Ulumul Quranil Karim. Jadi sini sebuah kitab yang kita pilih karena pertimbangannya adalah bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan, sehingga mengkaji Al-Quran lebih dalam pada bulan Ramadan ini menjadi sangat penting bagi kita semuanya. Dan juga Al-Quran merupakan pedoman utama umat Islam yang dari waktu ke waktu senantiasa relevan, dan relevansi Quran dengan zaman, dengan pengetahuan itu telah teruji. Baik, kita akan mulai dengan membaca Al-Faslul Awal. Di sini disebutkan Al-Faslul Awalu At-Ta'riful Amu bi Ulumil Qur'ani. Al-Faslul Awal artinya bab pertama atau bagian pertama. At-Ta'rif itu adalah definisi, Al-Am umum bi Ulumil Qur'an, jadi definisi umum tentang Ulumul Quran. Kemudian ditulis pada paragraf pertama, Hada takbiru Ulumul Qur'ani yadullu lughatan ala anwa'il ulumil lati tattasilu fil Qur'anil Karimi. Nah, hada takbir itu artinya istilah atau ungkapan ulumul Quran. Jadi ungkapan ulumul Quran itu menurut Syekh Nuruddin Attar adalah lughatan, secara kebahasaan. Jadi ini pola ya. Kalau kita membaca kitab biasanya selalu diawali dengan ta'rif. Dan kalau kita berbicara tentang ta'rif itu selalu ada dua jenis ta'rif, yaitu ta'rif lughatan dan istilahan. Nah, ini diawali dengan lughatan. Ya dulu lughatan secara kebahasaan menunjukkan, dalla ya dulu menunjukkan, ala anwa'il ulumi kepada aneka ragam atau aneka jenis ilmu. Jadi anwa'un itu jamak dari nau'un, artinya macam atau jenis. Kemudian di situ juga ulum jamak dari ilmun, juga jamak, sehingga di sini berarti macam-macam dari ilmu gitu ya, macam-macam dari ilmu. Allati tattasilu bil Quran, yang berhubungan dengan Quran, Al-Karimi, yang berhubungan dengan Quran Karim. Nah, jadi secara kebahasaan ulumul Quran itu adalah aneka ragam ilmu yang berhubungan dengan studi atau kajian Al-Quran.
Kemudian dilanjutkan wahakada karena yusta'malu dan dengan demikian karena yusta'malu fi usuril mutaqaddimin. Demikian pula istilah ini digunakan pada masa-masa yang telah lalu, yang terdahulu, al-mutaqaddimin. Fa yuradu bihi ulumun, dan yang dimaksudkan dengannya berarti rajiun ila ulumul Quran tadi. Ulumun, ilmu-ilmu tu'khadu minal Quran min ulumis syar'i, yaitu ilmu-ilmu yang diambil dari Quran, dari ilmu-ilmu syariah. Seperti apa? Kal aqidati awil fikhi awil akhlaqi, seperti akidah, fikih atau akhlak. Au minal ma'arifil amah haulal insani, atau berkaitan dengan ilmu-ilmu umum berkaitan dengan manusia. Nah, gitu. Berkaitan dengan manusia. Wal kauni, dan keadaan alam sekitar. Wat tabiati, dan hakikat apapun, benda-benda. Wan nabat, dan tumbuhan. Was sama, dan langit. Wal aflak, dan astronomi. Nah, itu. Jadi sekali lagi ini adalah berkaitan dengan ilmu ya apapun. Jadi secara umum dikatakan ilmu Quran itu ilmu apapun yang berkaitan dengan Al-Quran. Kama yuradu bi ulumil Quran lughatan, sebagaimana yang dimaksud dengan istilah atau ibarat tadi itu atau takbir ya. Ulumul Quran secara kebahasaan yaitu ulumun takhaddama, yang menyediakan atau yang memberikan itu ma'anil Qur'ani mubasyaratan, makna-makna Al-Qur'an secara mubasyaratan, secara langsung. Wa tusalu ilaiha, dan dihubungkan dengannya. Nah, gitu. Au taduru haulahu, atau yang berkutat, bahasanya mungkin berkutat di seputarnya, yang berkutat di seputar Al-Quran. Autus tamaddu minhu, atau disandarkan kepadanya atau disandarkan darinya. Fayadkhulu tahta hadha ta'bir bihadal istimal al-lughawi atsani ulumun katsirah dhakhmah. Dan kalau kita menggunakan arti kata ulumul Quran dalam makna yang kedua ini, maka di bawahnya atau di bawah ulumul Quran itu akan ada ilmu-ilmu lain, ulumun katsiratun dhakhmatun, ilmu-ilmu yang banyak dan ya sangat besar gitu ya, toh gitu. Ini dulu seperti ilmu tafsir. Nah, jadi dari ulumul Quran itu kemudian lahir ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu tafsir, wa ilmu qiraat, ilmu qiraah, ilmu bacaan Al-Quran, wa ilmu rasmil utsmani, ilmu yang berkaitan dengan penulisan rasm Al-Quran, misalnya rasm utsmani. Karena kita tahu bahwa Al-Quran yang beredar sekarang ini dikenal sebagai Al-Quran dengan gaya atau dengan rasm utsmani, karena ditulis atau disusun, bukan ditulis ya, disusun yang semula bercerai-berai di berbagai tempat. Kalau kita mempelajari tentang sejarah Al-Quran itu, maka tidak tersusun rapi, lalu disusun pada zaman Utsman. Kemudian wa ilmu ijazil Quran, ilmu yang berkaitan dengan ijaz, keajaiban Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu memiliki mukjizat yang luar biasa, dan banyak sekali mukjizat yang dikaitkan dengan Al-Quran. Ada yang disebut dengan mukjizat ilmi, ada yang disebut dengan mukjizat kauni misalnya, dan banyak sekali. Jadi ilmu yang berkaitan dengan ijazul Quran, keajaiban atau kemukjizatan Al-Quran itu juga dipelajari di situ. Kemudian wa ilmu i'rabil Quran, ilmu i'rab Al-Quran. Ilmu i'rab Al-Quran itu adalah ilmu yang pada intinya merupakan ilmu kebahasaan untuk mengurai
struktur kebahasaan Al-Quran. Nah, misalnya tiap-tiap kata, tiap-tiap kalimat di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Misalnya dalika, misalnya alif lam mim wallahu a'lamu bimuradih. Pada umumnya para mufasir mengatakan begitu, tapi kemudian dipelajari lebih jauh dengan mengurai aspek gramatikalnya. Nah, itu sintaksis dan gramatikalnya, aspek kebahasaan, tata bahasa dan susunan kalimatnya. Misalnya dalika itu isim isyarah, al-kitabu itu kitab, posisinya adalah sebagai mubtada misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dipelajari dalam satu ilmu khusus yang disebut dengan ilmu irafil Quran. Kemudian wasairu ulumuddin, dan seluruh ilmu-ilmu agama, wal lughah wal balaghah, bahasa dan balaghah. Balaghah itu berkaitan dengan kesastraan Al-Quran, nilai-nilai sastrawi Al-Quran. Misalnya studi yang dilakukan oleh Ahmad Khalafullah tentang dimensi sastrawi di dalam Al-Quran. Buku yang atau disertasinya cukup kontroversial, dan kemudian karena disertasi itu menyebabkan dia harus kehilangan gelar doktor atau bagaimana. Intinya kontroversial. Sebagian dari penguji dewan atau majelis penguji doktornya itu tidak setuju dengan pendekatan yang dilakukan oleh Ahmad Khalafullah terhadap Al-Quran, yaitu dengan pendekatan sastrawi. Nah, tapi ini ada disebutkan begitu, wal lughah wal balaghah. Nah, balaghah, coba kita baca Al-Quran, ayat-ayat Quran pada akhir-akhir, maka ada banyak sekali keindahan bahasa yang bisa kita rasakan. Baik kita mengerti bahasa Arab maupun tidak, tetapi ritme atau ritmisnya, puitisnya ayat-ayat Al-Quran itu bisa kita rasakan. Ya, misalnya dari segi bunyi saja itu sudah mengandung nilai yang tinggi, itu Al-Qari'ah misalnya, Mal-Qari'ah. Jadi begitu dan seterusnya. Kemudian wasairi ulumiddin wal balaghah wa ghairu dzalik min ulumiddin, dan ilmu-ilmu agama yang selain yang disebut tadi itu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan ulumul Quran. Kemudian darasal ulama'u fi ta'lifihim fihal Qur'anu kullahu fiha darasal ulama'u fi ta'lifihim fihal Qur'an kullahu fi dawi kulli ilmin dirasatan tafsiliyatan. Jadi darosa para ulama mempelajari, ulama fi ta'lifihim di dalam kitab-kitab karangan mereka, fiha al-Qur'anu yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an keseluruhan, fi dawi kulli ilmin dirasatin tafsiliyatin. Jadi dengan studi atau dengan pendekatan yang sangat rinci. Nah, itu. Summa ja'alal ulama'u hadal ibarah. Kemudian para ulama menggunakanlah ibarat atau istilah ini. Apa itu? Yaitu ulumul Quran sebagai ismun ilmun, ismu ilmen. Gitu. Jadi digunakanlah ulumul Quran itu sebagai nama salah satu ilmu. Yuradu bihi makna khas, yuradu bihi makna khasun, yang merujuk kepada makna khusus. Makna khusus apa? Ya dulu ala ilmin khasin, ya dulu ala ilmin khasin ghaira ma sabaqa kullu, gitu. Ilmu khusus yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, gitu. Berbeda dengan apa-apa yang telah ada sebelumnya. Li'anna hadal maknal jadid, karena makna baru ini yahtasso, ya membatasi atau dipersempit gitu, bi'annahu ilmun wahidun. Nah, bahwa ulumul Quran itu tidak lain adalah ilmun wahidun, ilmu yang satu, yujma'u dawabitu tilkal ulum al-muttasilah bil Quran, yang di dalamnya terhimpun
aneka ragam ketentuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu al-muttasilah yang berhubungan dengan Al-Quran min nahiyati kulliyatin amatin, dari perspektif atau dari sisi yang bersifat kuliah. Kuliah itu berarti menyeluruh, amah berarti umum, menyeluruh dan umum itu. Amma ulumul Quran bil makna al-lughawi, adapun ulumul Quran itu secara kebahasaan maknanya adalah fa inna kulla ilmin minha yudros, dan sesungguhnya setiap ilmu yang berasal darinya yadrusul Qur'an yadrusul Qur'ana kullahu min zawiyatin ikhtisasihi min zawiyati ikhtisasihi ayatin jurasatan tafsiliyata. Nah, jadi yang disebut dengan ilmu Al-Quran itu secara lughawi adalah kullu ilmin minha yadrusul Qur'ana. Jadi setiap ilmu yang di dalamnya dipelajari aneka aspek berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kemudian pada halaman ke-8 dikatakan wabinaun ala dalika, dan berdasarkan kepada penjelasan di atas. Binaun itu kan artinya bangunan, artinya dan berdiri di atas bangunan itu. Ini kan ibarat atau ungkapan yang artinya berdiri di atas penjelasan tadi. Berarti kan berdasarkan kepada penjelasan tadi, yumkinu an nu'arrifa, maka mungkinlah bagi kita untuk mendefinisikan. Nah, ta'rif itu artinya definisi. Nu'arrifa dibaca nu'arrifa karena di situ ada an itu harus setiap fi'il mudhari yang diawali dengan an maka harus dibaca dengan mansub, wa alamatu nasbihi al-fathah. Di sini dikatakan ulumul Qur'ani bi'tibarihi isman li ilmin wahidin. Nah, jadi tidak lain ilmu Al-Quran itu adalah satu nama untuk satu ilmu tertentu. Fanaqulu, kemudian kami katakan ulumul Qur'ani fistilahi. Nah, kita sudah sampai kepada istilah. Tadi itu kan masih pembahasan tentang kebahasaan saja. Nah, ini dikatakan wa ulumul Qur'ani fistilahi. Adapun ulumul Quran itu menurut istilah adalah wal bahithul kulliyatu, merupakan pembahasan universal, pembahasan yang menyeluruh, allati tata'allaqu bil Qur'ani, yang berhubungan dengan Al-Qur'an Al-Karimi, Al-Qur'an Karim, min nahiyati nuzulihi, dari sisi atau dari aspek turunnya. Nah, gitu. Kemudian wa tartibihi wa jam'ihi, tertib suratnya dan pengumpulannya. Nah, bagi kita yang akrab dengan kajian Al-Quran tentu mengetahui, atau paling tidak secara keseharian yang kita baca di dalam Al-Quran sebagai tartib itu Al-Fatihah berada di depan. Tetapi dari sejarah yang kita pelajari, yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Nah, karena itu ulumul Quran juga berbicara tentang tertib atau susunan ayat Al-Quran, surat Al-Quran, wa jam'ihi, dan pengumpulannya. Nah, gitu. Wa tafsirihi, dan tafsirnya. Wa ijazihi, dan kemujizatan atau keajaibannya. Wa nasihi wa mansuhihi. Nah, dari aspek nasih dan mansuhnya. Nasih mansuh itu artinya ayat-ayat Al-Quran yang datang belakangan, ada beberapa ayat Al-Quran yang mengganti ayat-ayat yang datang lebih awal. Maka ayat yang diganti itu namanya mansuh, ayat yang mengganti namanya nasih. Nah, lalu kita bertanya, kok ada ayat yang diganti, bagaimana statusnya? Nah, tentu ini tidak di sini. Ini karena kita baru membuka dan mempelajari ini sebagai permulaan.
Kemudian wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Oke. Maka dilanjutkan di sini bagaimana berkaitan dengan ulumul Quran itu adalah at-tasnif fi ulumil Quran. Tasnif itu ya karangan-karangan atau karya-karya yang berkaitan dengan ulumul Quran. Wa bin nadril ahamiyati hadal ilmu kathurat dirasatu fihi fil qadim wal khatir. Dengan mempertimbangkan atau memandang wabin nadri dan dengan menimbang memandang ya li ahammiyati hadal ilmi, pentingnya ilmu ini gitu, kathurat dirasatu fihi fil qadimi wal khatithi, maka studi atau kajian yang berkaitan dengan Al-Quran itu banyak sekali, fil qadimi di masa lalu, wal hadithi dan di masa sekarang. Fakataba katsirun minal mufassirin. Nah, fakataba dan maka menulis katsirun banyak sekali minal mufassirin dari para mufassir. Jadi artinya banyak mufassir yang menulis fi muqaddimati tafasirihim bukhusan hamatan fi ulumil Quran. Nah, saking pentingnya ulumul Quran ini, maka menurut Nuruddin Attar banyak sekali ulama-ulama atau ahli tafsir yang diistilahkan dengan mufassir itu yang membahas di pembukaan atau di muqaddimah tafsirnya itu bukhusan hamatan, pembahasan-pembahasan yang penting gitu, yang esensial gitu fi ulumil Quran, yang berkaitan dengan ulumul Quran. Jadi kalau kita baca kitab-kitab tafsir, meskipun kitab tafsir itu berbicara tentang makna atau penafsiran Al-Quran, tetapi ternyata mengingat pentingnya ulumul Quran, di bagian-bagian awal juga disebutkan atau dibahas tentang apa itu ulumul Quran. Anu fiha bima yata'allaqu bi usuli tafsirihi wa ijazihi. Jadi dibahas di situ hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar tafsirnya dan ijaznya dan kemujizatannya. Jadi tafsirihi berarti tafsir Al-Quran, usul-usul tafsir Quran. Jadi bagaimana menafsirkan Al-Quran itu? Ala mithalin muqaddimatit Tabari. Sebagai contoh adalah muqaddimah atau pendahuluan dalam tafsir At-Tabari li tafsirihi Jami'ul Bayan. Tafsir At-Tabari yang berjudul Jami'ul Bayan itu bagian awalnya juga diawali dengan pembahasan tentang ulumul Quran. Wal Qurtubi li tafsirihi al-Jami' li ahkamil Quran. Dan Imam Al-Qurtubi yang menulis kitab tafsir berjudul Al-Jami' li ahkamil Quran juga menuliskan atau membahas tentang ulumul Quran di awal-awal penafsir, di awal-awal tafsirnya itu. Wa sannafal ulama'u mu'allafati mustaqillati mu'allafati mustaqillata, dan mengarang atau menulis al ulama'u, para ulama, mu'allafat laki-laki karya, al mustaqillah yang tebal-tebal, yang berat-berat itu, tasmilu kullu ulumil Quran, yang memuat di dalamnya ilmu-ilmu Al-Quran. Mithlu hadhil kutub al-hamah, seperti kitab-kitab yang akan penting yang akan disebutkan berikut ini. Pertama adalah Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Nah, di antara kitab-kitab penting di dalam ulumul Quran itu adalah Syekh Alamah Nuruddin Attar hendak memperkenalkan kepada kita, di antara kitab-kitab penting dalam ulumul Quran itu adalah Fununul Afnani fi Uyuni Ulumil Quran. Ini sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Abu Faraj Abdurrahman bin Al-Jauzi yang meninggal pada tahun 597 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini sebuah karya yang berjudul, ini sangat populer, Al-Burhan fi Ulumil Quran
li Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasi, yang ditulis oleh Imam Az-Zarkasi. Nama lengkapnya adalah Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasi, yang meninggal pada tahun 794 Hijriah. Nah, gitu. Kemudian yang nomor 3 contohnya adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran, lagi-lagi ini sebuah kitab ulumul Quran yang sangat populer, yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang terkenal dengan nama Imam As-Suyuti, meninggal pada tahun 911 Hijriah. Nah, gitu. Nah, wa fi hadal asri, dan pada era ini, pada zaman ini ya, iktasara al-bakhithuna fi hadal ilmi ala ahammi ma yahtaju ilaihi ad-darisu fi hadal asr. Jadi ternyata pada zaman ini atau era ini, iktasara berarti membatasi, meringkas itu ya. Al-bakhithuna, para peneliti itu, al-bakhithuna fi hadzal ilmi, dalam ilmu ini, ala ahami ma yahtaju ilaihi ad-darisu, terhadap apa-apa yang paling dibutuhkan oleh para pengkaji pada era ini, i'timadan ala buhuth ukhra min ulumi syar'iyyati wal lughawiyyah au i'tiqadiyah muqarrarah fi manahiji mahaitil ulum wa dirasah al-islamiyah. Nah, ini ternyata ini menarik sekali, karena pembatasan itu adalah berkaitan dengan perkembangan ilmu-ilmu keislaman yang lain yang luar biasa. Nah, wa min ahammil mu'allafati al-mu'asirati, dan diantara karangan atau karya al-mu'asirah kontemporer masa kini, yang paling penting, yang terpenting itu adalah mayali, seperti ini, seperti kitab-kitab berikut ini. Ada beberapa kitab, ada 5 yang disebut, itu Manahilul Irfan fi Ulumil Quran karya Muhammad Abdul Adim Az-Zarqani. Manahilul Irfan fi Ulumil Quran karya Az-Zarqani. Kemudian Al-Madkhal ila Dirasatil Quranil Karim, judul kitabnya adalah Al-Madkhal ila Dirasatil Quranil Karim, pengantar memahami ilmu Al-Quran. Li lati ustadzina ad-doktor al-alama Syekh Muhammad Abu Syahbah. Kemudian yang ketiga adalah Al-Bayan fi Ulumil Quran. Al-Bayan fi Ulumil Quran judulnya, yang ditulis oleh Dr. Al-Alama Syekh Abdul Wahab Ghazlan. Kemudian yang keempat adalah Mabahith fi Ulumil Quran, yang ditulis oleh Subhi Sholih. Ini kitab kontemporer. Kemudian yang kelima adalah Min Rawai'il Quran li Ustaz Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang ditulis oleh Ustaz Said Ramadan Al-Buti. Nah, kawan-kawan sekalian, pecinta Islam aktual yang setia dengan channel ini, inilah pembahasan kita pada sesi pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.